saat ini memang pimpinan kita di kejaksaan ini menekankan pada integritas gitu ya. Beliau sempat mengatakan, saya tidak perlu tuh jaksa yang pintar tapi tidak berintegritas. Yang mau beliau berintegritas dan pintar. Kalau kita misalnya berakhlak baik terhadap manusia, maka manusia akan menghargai kita. Ketika kita berakhlak baik dengan apa yang diterapkan atau dibuat sama Tuhan, maka kita akan menjadi baik. Nah, ini yang kita buat sekarang supaya masyarakat datang kepada kejaksaan untuk mengetahui misalnya kalau dia ada perkara gitu ya, sudah sejauh mana nih perkaranya misalnya. Sebagaimana kata Presiden belakangan, sesering ini, beliau mengatakan kita ini bukanlah jadi bos sebagai ASN, kita ini yang melayani masyarakat gitu. Kita ini pelayan masyarakat gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adiaksa, kembali lagi bersama saya Intan Putri di podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Saya sebut nama beliau yaitu Bapak Darmawel Aswar SHMH, yang mungkin Sobat Adiaksa juga sudah tidak asing dengan sosok yang sangat familiar ini. Mari langsung saja kita sapa beliau. Izin Pak, selamat sore. Sore juga. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Tiba kapan di Gorontalo, Pak? Hari Senin jam 11-an gitu lah. Oh, sudah pesawat A gitu. Kan enggak boleh sebut nama. Siap. Nah, nanti komersial break lagi kita. Siap. Sudah sekitar 4 hari ya, Pak ya? Dari Senin ya. Ya, bisa ceritakan kegiatannya Pak selama 4 hari di Gorontalo ini? Oke. Pertama tentunya begitu nyampe cari makan dulu lah, soalnya perut lapar kan. Siap. Sobat Adiaksa, sebelum menceritakan apa yang kami lakukan di sini, pertama saya mengucapkan terima kasih karena diundang atau datang ke Gorontalo dalam rangka kegiatan inspeksi umum. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh pengawasan setiap tahun, dan ini kami mendatangi bukan hanya Kejaksaan Tinggi, tapi Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Mulai dari kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Pahuato ya. Iya. Pahuato, dan satu lagi Korut. Oh salah, Korut. Ya, Korut, bukan Korut. Korut itu Gorontalo Utara ya. Siap. Nah, kami sudah datangi. Ini adalah perjalanan terakhir di Kejati, dan mudah-mudahan kegiatan inspeksi umum ini berjalan dengan lancar. Itu kali ini. Baik Pak, oke. Baik Sobat Adiaksa, jika sebelumnya kita sempat berbincang di podcast juga tentang restoratif justice bersama Bapak Darmawel Aswar SHMH. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang integritas seorang ASN dan core values berakhlak di lingkungan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Baik, bagaimana pendapat Bapak tentang integritas yang harus dimiliki oleh seorang ASN, terutama ASN Kejaksaan RI? Oke. Silakan Pak. Terima kasih ya Mbak Intan. Sama-sama. Kayaknya Mbak Intan udah grogi nih kayaknya. Udah ketemu kedua masih grogi juga, gimana nih Mbak Intan? Sobat Adiaksa, saat ini memang pimpinan kita di kejaksaan ini menekankan pada integritas gitu ya. Beliau sempat mengatakan, saya tidak perlu tuh jaksa yang pintar tapi tidak berintegritas. Yang mau beliau berintegritas dan pintar. Sekarang pertanyaannya dari Mbak Intan ini, jaksa yang berintegritas ya. Apa sih integritas itu gitu ya? Integritas itu kan terdiri dari beberapa huruf gitu ya. Tapi faktanya adalah integritas ini sebenarnya bagaimana cara kita bersikap benar
sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan kita patuh terhadap pimpinan, kita patuh terhadap regulasi, dan yang terpenting adalah kita patuh terhadap apa yang disampaikan oleh agama kita masing-masing. Jadi prinsipnya integritas inilah bagaimana cara kita mematuhi sesuatu yang tujuannya untuk kebaikan. Dan di sini integritas ini lebih mengedepankan kalau dalam ASN di kejaksaan tentunya bagaimana kita melaksanakan penegakan hukum tentunya dengan tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh aturan, tapi kita lebih mengedepankan apa yang menjadi keinginan dari aturan, baik itu yang dibuat oleh instansi maupun yang dilakukan atas keinginan dari pimpinan kita yang tujuannya adalah pengembangan institusi dan bagaimana supaya kejaksaan ini di mata masyarakat melalui SDM-nya yang mempunyai kemampuan tadi dapat melakukan penegakan hukum. Kira-kira seperti itulah kalau menurut saya integritas itu ya. Baik, berarti untuk menjadi seorang ASN kejaksaan itu tidak perlu harus pintar, dan terutama kita harus menjadi orang yang berintegritas agar bisa melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah dibuat ataupun sesuai arahan dari pimpinan ya untuk pengembangan institusi ini. Iya. Baik, oke. Udah bisa pintar nih. Terima kasih Pak. Kemudian seperti kita ketahui bersama, seorang ASN ini kan harus memiliki jiwa core values berakhlak yang seperti biasa diucapkan setiap apel. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait penerapan hal ini? Oke. Ini kita main bahasa Inggris nih sekarang ya. Core value. Core itu sesuatu yang wajib, value nilai-nilai. Kan gitu ya. Yang ditanyakan tadi core value-nya berakhlak gitu ya. Dari sisi berakhlak saja sebenarnya ini sudah menunjukkan bahwasanya kita harus melakukan sesuatu yang benar. Akhlak itu kan sebuah perbuatan yang dilihat baik dari sisi manusia maupun dari sisi ketuhanan. Siap. Kalau kita misalnya berakhlak baik terhadap manusia, maka manusia akan menghargai kita. Ketika kita berakhlak baik dengan apa yang diterapkan atau dibuat sama Tuhan, maka kita akan menjadi baik. Benar kata Mbak Intan tadi bahwasanya ini setiap kali kita apel di kejaksaan ya, apakah itu di Kejagung, di Kejati atau di Kejari, ini selalu didengung-dengungkan. Bahkan sekarang ini saya lihat sudah banyak nih yang pintar orang kejaksaan membaca gitu ya, membaca yang namanya core value berakhlak ini dengan dengan penuh perasaan sehingga orang yang mendengar pun menjadi lebih mengerti gitu. Kalaulah boleh seandainya saya menguraikan sedikit gitu ya. Siap. Walaupun agak lihat contekan nih Sobat Adiaksa, karena takut nanti salah soalnya gitu ya. Karena juga kalau di apel-apel juga dibaca sebenarnya gitu ya. Nggak membaca seperti Trikrama Adiaksa. Kalau Trikrama Adiaksa kan sepertinya kita membaca lisan gitu ya. Tapi kalau ini kan harus dibaca supaya tidak salah. Jadi kalau boleh saya menyampaikan, berakhlak ini sebenarnya kepanjangan dari pertama berorientasi pelayanan. Kalau saya boleh uraikan, pengertian berorientasi pelayanan ini adalah apa yang sekarang kita lakukan di WBK nih. Ya. WBK ini sebenarnya tujuannya cuma satu, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan lebih baik daripada dulu. Misalnya kalau dulu kita merasa bahwasanya orang orang perlu dengan kita, kita bilang, ya kamu harus datang dong. Tapi kalau sekarang paradigma berubah. Bahkan sekarang kalau ada orang yang perlu, selama kita bisa melayani dengan baik, kita yang datang. Bahkan sekarang kalau saya tidak salah, barang bukti itu apakah itu bentuknya motor atau apa, kita anterin tuh. Artinya kan kita sekarang yang pergi ke orang itu gitu ya. Kalau dulu kan mana bisa. Kalau dulu ya ambillah ke kantor katanya gitu kan. Ini perubahan-perubahan dan orientasinya untuk pelayanan. Dan pelayanan-pelayanan lainnya misalnya, kenapa kita bikin PTSP misalnya, pelayanan terhadap satu pintu, itu pelayanan juga gitu ya. Nah ini yang kita buat sekarang supaya masyarakat datang kepada kejaksaan untuk mengetahui misalnya kalau dia ada perkara gitu ya, sudah sejauh mana nih perkaranya misalnya gitu. Kalau dia ingin bertanya misalnya, Pak mau tanya dong, ya. Kalau seandainya kita ada saudara ditangkap sama polisi
karena kasus narkoba misalnya, apa yang harus kami lakukan? Misalnya gitu toh. Atau kita melakukan pelayanan berupa penyuluhan dan penerangan hukum juga. Yang selama ini mungkin barangkali kita melakukannya setengah-setengah hati. Nah kalau sekarang kita lakukan ini dengan turun ke lapangan yang lebih jauh lagi, bahkan ada ke desa-desa kita beri. Kalau dulu kan kesannya ke sekolah cukup lah gitu kan. Sehingga jangan heran sekarang program di Intel ini ada yang namanya jaksa masuk desa tuh. Ya kan, ada jaksa masuk sekolah, masuk pesantren. Bahkan waktu saya jadi Kajati di Sulbar, saya bikin program yang namanya jaksa masuk laut. Bukan bunuh diri ke laut maksudnya. Tapi maksudnya adalah karena di sana banyak laut, banyak nelayan. Nelayannya ini misalnya ambil ikan tidak dengan dipancing tapi pakai bom. Ya kan, bom dibuang, ikannya mati, ngambang diambil. Ini kan merusak terumbu karang nih. Benar, nah ini yang mungkin harus kita beritahu sama nelayan, oh nggak boleh kayak gitu. Atau misalnya terjadi, misalnya nelayan-nelayan ini pergi melaut, sampai di tengah laut, dia jual tuh ikannya di tengah laut. Ada itu terjadi. Atau misalnya juga nelayan-nelayan kita, karena ya nelayan ini kan kalaupun dia menghasilkan sesuatu kan uangnya tidak besar ya, tergoda dia dengan narkoba. Jadi sekarang ini jalur yang paling tren untuk narkoba itu jalur laut. Nah, nelayan kita nanti diiming-imingin uang gitu ya. Suruh bawa sekitar mungkin 50 sampai 100 kilo dengan dia punya perahu gitu. Dia bukan tangkap ikan, justru malah dia bukan nangkep, justru dia bawa narkoba. Dibawalah nanti ke pelabuhan yang notabene bukan pelabuhan resmi dong. Pasti pelabuhan yang kalau kata kita dalam istilah tertentu pelabuhan tikus tuh, yang kecil-kecil. Nah nanti udah ada orang nunggu gitu ya. Nah ini makanya kami maksudkan apa yang menjadi jaksa masuk laut. Bahkan di beberapa kesempatan yang lain juga kami juga mencoba gitu ya, seandainya dimungkinkan. Saya tidak tahu Gorontalo, tapi saya di Sulbar dulu kita bikin program jaksa masuk masjid, program jaksa masuk gereja, dan bahkan ada juga kemarin saya dengar-dengar di Sumatera Barat itu jaksa masuk tempat adat. Jaksa masuk pasar. Nah ini kan menarik gitu ya. Ini sangat menarik gitu. Nah ini sisi indikasi yang pelayanannya. Kemudian ada dari akhlak tadi, akuntabel gitu ya. Akuntabel ini sebenarnya melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, berintegrasi tinggi dan lain sebagainya. Jadi pengertiannya akuntabel kalau saya baca gitu secara umum, prinsipnya adalah disiplin nih gitu. Kenapa kita harus disiplin? Karena memang hidup ini kalau tidak disiplin amburadul kita dibikinnya. Iya benar Pak. Ya, misalnya sekarang tiba-tiba kita sebagai Muslim sudah ditentukan waktu sholat, misalnya sholat subuh jam 4:30, kita sholat subuh jam 7 pagi, itu bukan subuh lagi, tidak disiplin namanya. Atau ketika kita masuk kantor, kantor bilang 7:30 udah masuk kantor ya, kita masuk jam 9, itu tidak disiplin. Ya kan? Atau di kantor bekerja, atau kita di kantor ngapain? Baca koran, itu tidak disiplin. Ya kan? Atau misalnya perbuatan lain yang sifatnya adalah mendidik kita supaya menjadi lebih baik dengan disiplin, kita tidak lakukan. Misalnya kita melakukan sesuatu yang tiba-tiba tidak tata aturan misalnya gitu, itu tidak disiplin namanya. Nah, ini akuntabel. Kemudian kompeten. Kompeten ini bahasanya adalah kita melaksanakan tugas itu dengan kualitas terbaik. Apa yang dimaksud kualitas terbaik? Kita berikan sesuatu yang lebih baik untuk kemajuan kantor. Misalnya contoh, ketika kita bekerja, kita menguasai semua materinya sehingga kita menjadi lebih baik dalam bekerja. Gitu. Nah, kompeten ini dimaksudkan adalah kita punya kemampuan untuk itu, gitu ya. Kemudian harmonis. Nah, harmonis ini kalau bahasanya sini menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Artinya di sini kita perlu bersikap lebih baik kepada orang dengan cara, kalaupun misalnya sekarang gitu ya, ternyata kita lihat, cuman tukang becak, apa lah menghargainya? Ternyata walaupun dia tukang becak, dia punya hati yang baik misalnya gitu. Dia punya sikap yang baik dan dia punya kemauan untuk bekerja walaupun cuma jadi tukang becak. Atau kalau di sini itu bukan becak ya, bentor ya itu ya. Iya. Ya kan? Becak motor. Tukang bentor misalnya gitu kan. Ada orang yang beranggapan apa tuh bentor?
Ya mungkin ya barangkali karena kita melihat kita pekerjaan tidak seberat itu. Tapi di sisi lain ketika kita melihat bagaimana dia bekerja, yang dihasilkannya itu halal, itu lebih bagus daripada orang yang bekerja terus korupsi. Ngambil uang gitu toh, menipu orang, itu mungkin lebih bagus dia bekerja seperti itu. Sehingga keharmonisan yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana caranya kita membangun lingkungan kerja yang kondusif juga gitu. Ya, ini yang diinginkan oleh harmonis. Kemudian ada kolaboratif. Nah, kolaboratif ini artinya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, bekerja sama dan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi bahasanya mungkin kerjasama itu apapun itu perlu dilakukan. Apakah itu misalnya antara seorang kasih gitu ya dengan kajari. Kalau ini tidak ada kerjasama, tidak jalan tuh penegakan hukum. Misalnya contoh, kasihnya bilang, Pak ini tuntutnya 10 tahun aja. Kajari bilang, oh cukup 5 tahun. Terus saling keras-kerasan. Nggak bisa. Paling-paling harus dikembalikan kepada, oh ya kalau alasannya Pak Kasih itu 10 tahun apa? Karena gini Pak, oh Pak Kasih berarti belum baca nih, ada peraturan undang-undang nomor sekian yang mengatakan terhadap kejahatan seperti ini, atau mungkin putusan MK yang menyatakan ini udah dicabut Pak, jadi undang-undangnya tidak begini lagi, hukumannya tidak seperti itu lagi, kayak gini. Ini diperlukan nih koordinasi yang baik gitu ya. Nah kemudian adanya adaptif, penyesuaian diri gitu ya. Sekarang kita lihat bahwasanya dengan kita WBK gitu ya, ini kan harus kita menyesuaikan diri nih dengan WBK ini. Apa artinya? Artinya kalau selama ini kita merasa sebagai jaksa pengennya dilayani, sebagaimana kata Presiden belakangan, sesering ini, beliau mengatakan kita ini bukanlah jadi bos sebagai ASN, kita ini yang melayani masyarakat gitu. Kita ini pelayan masyarakat gitu kan. Jadi kalau selama ini kita beranggapan karena kita seorang jaksa gitu kan, minta dilayani gitu, itu salah. Yang benar adalah bagaimana cara kita melayani orang supaya orang itu puas dia terhadap kinerja kita. Dan ini sedang kita bangun nih di kejaksaan. Mudah-mudahan ini tercapai lah gitu ya. Nah yang ada lagi yaitu loyal ya. Ada loyal di mana di sini yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, menjaga nama baik pimpinan instansi negara dan rahasia negara. Ya. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama sekarang sehingga apa yang dilakukan ini akan menjadi lebih baik. Apalagi loyal ini kan mudah diucapkan tapi sulit nih diimplementasikan. Ya. Jangan juga misalnya sekarang loyal ini disuruh sama pimpinan, kamu bunuh diri ya, itu bukan loyal namanya. Itu mah namanya tidak bisa berpikir sehat gitu ya. Tapi kalau pimpinan mengatakan kamu harus bekerja lebih baik, kalau perlu misalnya selesaikan ini tugas sampai malam, dia kerjain sampai malam, itu loyal. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Tadi, Mbak Intan. Baik, jadi sesuai yang saya kutip apa yang Bapak sampaikan tadi, core values adalah ini menjadi prinsip dasar keteguhan seorang insan adiaksa sebagai orientasi pelayanan kepada masyarakat. Ya. Cocok. Baik. Nah, kemudian apa relevansi core values dan integritas seorang ASN seperti yang telah Bapak jelaskan tadi? Sebenarnya sih hubungan relevansinya sih sangat real dan nyata ya. Ketika saya tadi sampaikan yang menjadi poin-poin penting di dalam berakhlak tadi itu merupakan sikap yang nanti menuju ke berintegritas dia jadinya gitu. Jadi integritas ini yang gedenya, ya toh, berakhlak ini bagian-bagiannya gitu. Ada yang tadi kan kita sebutkan misalnya pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis dan segala macamnya itu. Ini kan semua adalah sikap-sikap yang nanti bisa dilakukan untuk menuju kepada integritas yang tinggi gitu ya. Kemampuan seseorang, kepintaran seseorang tapi tidak didukung oleh misalnya akuntabilitasnya, adaptifnya, loyalitasnya, percuma.
Iya. Nah, dengan bahasa-bahasa yang tadi ini, yang berakhlak tadi, ini akan membuat seseorang punya integritas yang sangat tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya gitu. Baik. Ini yang akan kita capai nanti ke depan, supaya jaksa yang berintegritas artinya adalah jaksa yang berakhlak itu. Akhlak ini adalah poin-poin pentingnya, unsur-unsurnya, ujungnya nanti ke berintegritas dia. Dengan dia memenuhi apa yang menjadi uraian-uraian di berakhlak tadi. Gitu kira-kira, Mbak. Baik, berarti relevansi core values berakhlak ini pada intinya semua yang mengarah agar seorang ASN itu memiliki integritas yang tinggi. Baik, kemudian kita ke fungsi pengawasan itu sendiri. Bapak kan seorang inspektur 3 Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan RI. Ya. Nah, saya ingin bertanya, apabila ditemukan seorang ASN yang melakukan perbuatan tidak maksud saya perbuatan tercela, orang oknum ini tidak memiliki integritas atau semangat core values ini sendiri, gimana Pak? Ini gimana apanya? Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan. Ya. Oke. Pertama, kita tadi bicara soal integritas, bicara tentang core value. Siap. Gitu kan. Ini kan sesuatu yang memang baik gitu ya. Tujuannya baik, seperti ada loyalitas, adaptif segala macam. Tidak menutup kemungkinan memang ada manusia gitu ya, ketika ini kan manusia ini kan makhluk sempurna ya. Iyalah, diberikan emosi, diberikan akal pikiran. Beda dengan kalau hewan. Cuman diberikan hawa nafsu, akal pikiran kan tidak ada gitu kan. Beda dengan malaikat, cuman diberikan akal pikiran, nafsu tidak ada. Sehingga malaikat itu kan kerjanya ibadah aja gitu kan. Nah, kalau manusia kan tidak gitu ya. Nah, terkadang sebagai seorang manusia kita lebih mengedepankan emosi itu. Padahal sebenarnya akal sehat, akal pikirannya juga mengatakan hal-hal yang terbalik dengan emosi. Misal contoh, saya yakin dan percaya nih Mbak Intan, ketika seseorang melakukan kejahatan, pasti hatinya tuh ngomongin jangan. Iya. Itu salah. Tapi karena emosinya, enggak apa-apa, kamu kan miskin. Enggak apa-apa, kamu kan pengen kaya. Enggak apa-apa, kamu kan kepengen nambah istri. Oh, itu enggak boleh ya. Oh, itu enggak boleh ya. Nah, yang boleh itu adalah emosinya yang ingin menyaingi mungkin temennya, tetangganya. Sehingga jangan heran orang-orang yang ini pernah saya rasakan gitu ya. Ya. Kita kan kalau di Kejaksaan punya komplek kan, komplek Kejati, komplek Kejari gitu kan. Saya waktu di Kalimantan Barat, saya tinggal di komplek Kejati. Itu terjadi yang namanya saling saing-saingan gitu. Ya. Misalnya contoh, ini terutama para ibu-ibunya gitu ya. Si rumah ini baru beli TV baru. Iya. Tiba-tiba tetangganya ngeliat, Pak, kok dia bisa beli TV baru, Pak? Kok Bapak nggak bisa? Kok Bapak pangkatnya lebih tinggi daripada dia, katanya. Iya. Nah, ini yang memicu sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, kalau sudah begitu, biasanya kan nanti si suaminya yang mungkin katakanlah jaksa gitu ya, kan akan berpikir, aduh gimana ya cara dapetin TV baru itu ya gitu. Ini baru bicara TV nih, belum bicara kendaraan sepeda motor, mobil, rumah gitu kan. Nah, ini baru bicara satu hal kecil nih. Akhirnya apa yang terjadi? Tau-taunya di kantor ada di gudang TV belum dipakai. Pulang aja nih TV katanya. Bisa kan? Iya, bisa. Itu yang terjadi apa? Itu emosinya yang bermain gitu. Padahal saya yakin dan percaya itu ketika dia ingin mengambil TV yang ada di gudang, mungkin saja hatinya, akal pikirannya bicara ke diri dia, itu berdosa. Kamu tidak boleh ngambil itu gitu. Tapi ya dia mengalahkan akal pikiran dan hati nurani dia. Akhirnya diambil. Begitu juga dengan terjemahan yang lain. Ketika misalnya orang ini punya kesempatan untuk pegang perkara yang kebetulan di perkara itu katakanlah banyak duitnya gitu ya. Atau bisa cari duit di perkara itu. Nah, mulai deh tuh. Ya, kalau seandainya Anda mau saya bantu, bayarnya segini gimana? Nanti tuntutannya saya rendahin deh. Gitu kan. Nah, ini emosinya yang sudah bermain gitu. Dia tahu, oh ya saya jaksa ya. Saya pernah diberi arahan nih sama Pak Darmawan waktu dia di YouTube kemarin tuh di podcast Kejati, nggak boleh. Tapi kan itu diabaikan dia gitu. Sehingga dia melakukan itu gitu. Nah, bagaimana pengawasan dilakukan pengawasan? Bagaimana pengawasan dilakukan terhadap ASN yang seperti ini? Ya tentu ini menjadi prioritas utama kita di pengawasan.
Banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya pertama, kita juga tidak mau sembarangan menuduh orang itu salah dong. Ya. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan biasanya sebuah kegiatan yang memang ini menjadi hal utama ketika mengetahui orang itu berbuat salah apa enggak nih. ASN ini berbuat salah enggak, terutama ASN kejaksaan kan nih. Ya. Nah, kita periksa tuh, namanya klarifikasi gitu. Nanti hasil klarifikasi ini kita kita tindak lanjuti atau tidak. Kalau ditindaklanjuti, dia menjadi inspeksi kasus tuh. Kalau sudah inspeksi kasus itu 99% jadi harusnya. Maksudnya jadi bisa menetapkan seseorang ASN kejaksaan ini untuk menjadi untuk bisa dijatuhi hukuman disiplin gitu. Baik. Macam-macam bukan disiplin itu, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau yang ringan itu sifatnya teguran, kalau yang sedang itu bisa variatif antar penundaan gaji berkala segala macam, kalau yang berat pecat. Baik. Diberhentikan gitu. Tergantung kesalahannya. Ya, tapi kita juga tidak serta-merta juga melakukan itu karena kita menimbang juga bagaimana keluarganya, bagaimana masa depannya, apakah memang dia harus segera dijatuhi hukuman berat karena dia sebenarnya melakukan itu terpaksa gitu kan, atau mungkin dia dipaksa, atau mungkin barangkali karena keadaan-keadaan tertentu dia melakukan itu gitu. Ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan di pengawasan untuk mengawasi ASN kejaksaan, apakah itu TU atau jaksa sama gitu ya. Nah, yang penting sekarang ini adalah bagaimana komitmen teman-teman baik di daerah maupun di kejaksaan, di pusat yang bisa saling mengingatkan. Nah, koridor inspeksi umum ini sebenarnya juga koridor untuk memberikan nasihat gitu ya, mengingatkan kembali teman-teman di daerah untuk tidak melakukan sesuatu gitu. Baik. Yang sifatnya nanti bisa melanggar hukum dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Baik, seperti yang saya tangkap tadi, Bapak sempat memberikan contoh terkait misalkan ada seseorang yang didesak oleh suatu keadaan, misalkan yang sebelah tuh mampu beli ini, beli ini. Nah, kemudian posisinya beliau ini adalah seorang jaksa. Nah, kemudian jaksa kan pasti menangani sebuah perkara gitu kan, Pak. Betul. Nah, kemudian mungkin ada beberapa orang yang di sini melakukan tindakan suap atau gratifikasi. Di sini tuh maksudnya yang ada di sini? Bukan, bukan. Oh, bukan. Maksudnya ya. Dalam topik ini. Oh iya. Jadi apabila ada orang yang melakukan suap, orang itu kan jika melakukan suap itu apa dipidana dua-duanya, atau kalau di sini kan Bapak menjelaskan bahwa kalau apabila seorang jaksa itu ada yang ada yang mendapatkan hukuman disiplin, tergantung perbuatan dilakukan, ada yang masuk kategori ringan ataupun berat. Nah, jika perbuatan seperti itu suap atau gratifikasi gitulah, itu apakah hanya mendapatkan hukuman disiplin aja atau gitu ya? Atau gimana, Pak? Ini pertanyaannya bagus nih. Karena saya sering kali disuap sama istri saya itu. Suap makanan maksudnya gitu, iya. Beda. Itu termasuk apa gitu kan? Bukan itu ya, bukan itu suapnya kan? Bukan. Yang lain lagi ya. Oke. Ini adalah hal pertanyaan sebenarnya itu termasuk tindak pidana bukan? Kan gitu kan? Iya. Kita harus akui yang namanya suap itu sekarang sudah ditarik ke korupsi. Ya. Jadi orang yang memberi suap dan menerima suap itu kategorinya korupsi sekarang. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang seperti itu gitu kan? Siap. Prinsipnya sebenarnya di dalam pengawasan yang kita lakukan adalah kalau orang ini berurusan dengan tindak pidana, maka tindak pidananya sudah diselesaikan dulu. Penjatuhan hukuman disiplinnya nyusul. Karena kita juga tidak tahu di proses tindak pidana dia bersalah atau enggak. Bisa saja kan dia tidak bersalah. Siap. Ya kan? Ya. Tapi kalau dia bersalah, maka tergantung hukumannya. Kalau hukumannya itu bisa melebihi 2 tahun ancaman hukumannya seperti dipersyaratkan oleh Undang-Undang ASN yang baru, maka dia bisa diberhentikan. Baik. Itu kalau menyangkut tindak pidananya. Artinya dari sisi penjatuhan hukuman disiplinnya pun udah selesai berarti. Kan udah diberhentikan dia kan? Baik. Itu kira-kira. Berarti apabila seorang jaksa melakukan pelanggaran dan kemudian sesuai aturan bahwa dia mendapatkan pidana selama 2 tahun lebih, 2 tahun atau lebih, otomatis bisa dipecat. Iya, dipecat dan menjalani pidana, Mbak. Oh, siap. Iya kan? Ya. Menjalani pidana.
gitu. Tapi sudah inkrah nih pidananya gitu loh ya. Inkrah itu ngerti ya Mbak ya? Udah selesai semua upaya-upaya hukum, dan ada lagi dia harus jalani 2 tahun masa menjalani hukuman pidananya, dan dia dipecat. Oke, baik. Gitu. Baik Pak. Jadi Sobat Adiaksa, tidak terasa sudah sekitar 30 menit ya kita berbincang dengan Bapak Dr. Darmawel Aswar SHMH. Kemudian mari kita dengarkan penyampaian beliau sebagai closing statement. Silakan Pak ya. Oke. Ini Mbak Intan ini kayaknya tambah grogi kayaknya. Closing statement yang ingin saya sampaikan kepada Sobat Adiaksa dan mungkin juga masyarakat yang mungkin mendengar acara podcast kami ini adalah, pertama, sebagaimana apa yang disampaikan selalu oleh Penkum gitu ya, yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, itu anunya apa namanya itu vlognya Penkum. Gitu. Tapi kalau saya adalah jadilah ASN yang berintegritas. Itu semua udah cukup gitu. Apa terjemahan integritas? Banyak lah, mulai dari core value berakhlak, trikrama adiaksa, ya toh, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk bisa menjadi seorang ASN integritas tadi, maka banyak-banyaklah misalnya mengikuti pengajian di kantor kalau dia itu beragama Islam. Kalau dia beragama Kristen, ya datang ke gereja gitu ya, untuk mendapat iman yang lebih baik gitu. Dan juga yang penting yang perlu dilakukan bersama adalah kita tidak lagi merasa untuk selalu dilayani, tapi kita ini adalah pelayan saat ini gitu. Itu saja kali Mbak. Baik Sobat Adiaksa, cukup sekian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Kenali hukum, jauhi hukuman. Salam Adiaksa.